Timnas Indonesia mungkin tak bisa memainkan Marcelino untuk laga kontra China. Begitupun dengan Ragnar Oratmangun yang tentu saja bakal mengurangi kualitas serangan dari tim Garuda. Tapi tunggu, meski dua pemain kunci timnas tak bisa main, Patrick Kluivert kami pikir tak perlu terlalu khawatir. Saat beberapa nama pengganti diprediksi bisa jadi rekan duet di lini serang tim Garuda. Stefano Lillipali, Egy Maulana Fikri, hingga Rafael Struijk bisa jadi opsi di sektor lini serang bersama Ole. Dan 26 Mei kemarin, kita telah melihat bagaimana para pemain memulai latihan untuk mempersiapkan skuad dengan sebaik mungkin. Senin sore, bus Timnas Indonesia akhirnya tiba di lapangan Bali Training Center, tempat di mana Timnas melakukan pemusatan latihan. Di sana, nampak 23 pemain dari total 32 pemain telah tiba. Belum semua memang, karena beberapa baru terbang dari Eropa hari ini, seperti Max Hilgers hingga Kapten Timnas Indonesia Jay Itzas. Nah, dari 23 nama pemain tersebut, nama-nama pemain yang comeback nampak terlihat, seperti Stefano Lillipali hingga penyerang Dewa United Egy Maulana Fikri. Keduanya akan jadi opsi pengganti di sektor lini serang Timnas di laga kontra China, yang kehilangan Marcelino dan Ragnar Oratmangun. Selain keduanya, ada juga sosok kunci di sektor lini tengah seperti Joey Pelupessy dan Tom Hai. Kiper yang diprediksi akan menggantikan Pas di laga kontra China, Emil Audero. Hingga striker tajam tim Garuda dari tim Oxford, Ole Romani. Meski masih bersifat latihan ringan, para pemain nampak menikmati momen-momen kebersamaan mereka di lapangan yang sama. Dipimpin langsung oleh seluruh tim pelatih seperti Alex Pastoor, Danny Lanzat, hingga Patrick Kluivert. Di TC kali ini, para pemain memang tak langsung mendapatkan latihan fisik keras, mengingat banyak dari mereka baru saja tiba dari perjalanan jauh. Nampak para pemain melakukan latihan ringan yang berguna untuk mengembalikan kondisi kebugarannya. Namun selain itu, hasil pertama TC juga digunakan untuk meningkatkan chemistry para pemain yang lama tak bertemu. Aksi-aksi jahil pun nampak di sesi latihan Senin sore tersebut. Seperti saat Ole menampar ringan sosok Joey Pelupessy dari belakang. Sementara itu, meski musim ini Tom Hai harus bersedih karena timnya degradasi, saat di Timnas, Hai seolah selalu menemukan mood barunya ketika wajahnya nampak selalu tersenyum di sepanjang sesi latihan. Ya, ini adalah hari pertama yang cukup baik, ketika Lillipali juga sudah mulai nampak menyatu dengan skuad barunya, termasuk dengan Ole Romani. Walau keduanya mungkin baru bertemu, dua pemain ini bisa jadi opsi di sektor lini serang yang menarik. Terkhusus saat Marcelino tak bisa main karena akumulasi. Usai TC, Patrick Kluivert menjelaskan kekagumannya soal sosok Lillipali yang menurutnya bisa jadi tambahan kekuatan yang baik untuk lini serang Timnas. The reason well, he showed his quality. He's playing on a position which is very interesting for us, and he's got experience as well as a player, so he can also have influence on the younger players in our team. Sementara itu, bicara secara lebih luas, yakni soal para pemain Timnas di TC kali ini, Patrick Kluivert menilai jika para pemain dalam kondisi yang positif, baik secara fisik maupun kondisi mental. Ini akan sangat bagus jelang laga kontra China 5 Juni nanti. Well, mentality fantastic. Everybody wants to play. Everybody is eager to do fantastic things with the team. And well, now we're going to train. This is the first time that we are on the pitch, so we got more time than in the first games against Australia. Ya, bicara soal persiapan Timnas di laga kontra China dan juga Jepang, Timnas memang memiliki waktu persiapan yang terbilang cukup. Apalagi kalau dibandingkan saat kita melawan Australia. Ini bagus, karena dengan begitu, kekompakan bisa terjalin dengan lebih baik.
Sehingga di lapangan, para pemain memiliki chemistry yang kuat untuk saling memahami. Formasi menarik yang mungkin tercipta. Melihat skuad timnas saat ini, termasuk dengan nama-nama pemain comeback, layaknya Egy Maulana Fikri dan juga Stefano Lillipali yang hadir menggantikan sosok seperti Ragnat dan Marcelino yang gak bisa main. Wajah lini serang timnas pun diperkirakan akan berubah. Nah, untuk memberikan prediksi gambaran skema yang mungkin terjadi, kami akan coba prediksi susunan skuad tim Garuda di laga kontra China dengan menggunakan formasi sama seperti yang digunakan saat menang lawan Bahrain, yakni 3-4-2-1. Di posisi penjaga gawang, sosok Emil Audero yang sudah ikut TC dipastikan akan menggantikan Martin Paes yang gak bisa main di laga kontra China. Sedangkan untuk posisi 3 pemain belakang, kombinasi Justin Hebner, Rizky Ridho, dan Jay Itzes diprediksi akan tetap digunakan oleh Patrick Kluivert. Selanjutnya di posisi fullback kiri ada Calvin Verdong. Dengan fullback kanan akan ditempati Kevin Dix yang baru saja nganterin timnya juara di Denmark. Masuk ke lini tengah, Tom Hai dan Joey Pelupessy akan saling membantu. Dengan dua penyerang bayangan yang akan ditempati Dean James dan Stefano Lillipali, dengan Ole Romani akan ada di posisi nomor 9 yang fleksibel untuk jadi tombak lini serang timnas. Gaya main menyerang dengan penguasaan bola diprediksi akan jadi gaya main timnas di laga nanti. Tapi perlu dicatat, timnas juga harus hati-hati dengan serangan balik China yang membuat kita kalah di China dengan skor 2-1 di laga sebelumnya. Secara umum, timnas jelas lebih diunggulkan, tapi kehilangan fokus sedikit saja akan menjadi bencana yang tidak diinginkan siapapun. Peluang emas untuk dapatkan 3 poin. China yang menjadi lawan Indonesia di GBK 5 Juni nanti dikenal memiliki gaya bermain yang disiplin dengan lini tengah yang kuat. Meski begitu, performa mereka di kualifikasi sejauh ini menunjukkan inkonsistensi, terutama di laga tandang. Tercatat dari 8 kali laga yang dimainkan, China baru meraih 2 kemenangan dengan 6 kali kalah. Menempati posisi paling bawah dengan mencetak 6 gol dan kebobolan 19 gol. Artinya, di sini China bukan tim yang memiliki pertahanan yang benar-benar bagus. Ada kesempatan untuk mencetak gol. Dan Ole jelas akan sangat diandalkan di laga tersebut. So, 3 poin jelas jadi target realistis yang wajib didapatkan timnas. Karena dengan 3 poin kontra China, timnas berpeluang untuk melangkah ke putaran final Piala Dunia langsung. Andai saja bisa melanjutkan Jepang, dengan catatan Arab dan Australia mendapatkan hasil minor. Pada akhirnya, pemusatan latihan atau TC di Bali Training Center menjadi bukti nyata bahwa timnas Indonesia sedang serius mempersiapkan diri untuk laga krusial melawan China dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski tanpa Marcelino Ferdinand dan Ragnar Uratmangun, semangat dan chemistry para pemain menunjukkan bahwa Garuda punya nyawa baru. Dengan arahan pelatih Patrick Kluivert dan tim pelatih lainnya, plus waktu persiapan yang lebih panjang, timnas Indonesia siap memberikan kejutan di Stadion Gelora Bung Karno pada 5 Juni 2025. Kekompakan dan mentalitas positif yang terbangun di TC ini adalah modal besar untuk menghadapi tantangan berat di bulan Juni ini. Peluang untuk melaju ke putaran final Piala Dunia semakin terbuka. Dan ini adalah momen bagi kita semua untuk mendukung penuh perjuangan Garuda. Jadi, ayo dukung timnas Indonesia di laga kontra China dan Jepang.